Ketika kami juga pergi tadi, kami yang datang dahulu, nomor 1. Mengambil juga tadi untuk undian siapa sesungguhnya yang harus mengambil lebih dahulu nomor undian penarikan tersebut. Pak David Badu menarik nomor 1. Saya lagi mengambilnya dengan keyakinan sungguh, dan sempat ada yang jangan ragu kakak. Saya bilang saya terlalu percaya diri, saya bilang gitu. Kalau bapak ibu di Facebook tadi lihat saya bilang saya terlalu percaya diri. Kenapa kok ita ya tiang, saya bilang. Saya buka bapak mama, saya yakin satu lagi bapak mama saudara-saudara sekalian. Dan kalau hari ini satu juga ya, hari pertama untuk kita datang bersyukur, karena besok kita akan bersyukur kedua di Melolo, di Kandara juga sini. Bukan kebetulan juga orang Kandara, ya toh. Setelah ada nomor urut masih ada di. Kenapa? Karena sesungguhnya ada tekad yang kuat dari keluarga besar di Kandara sini. Bung Karno menyatakan kecil dan besarnya suatu bangsa tidak dilihat dari banyaknya penduduknya, tidak dilihat dari besar atau luasnya wilayahnya. Tetapi Bung Karno juga menjawab sendiri dengan pertanyaannya, bahwa sesungguhnya kecil dan besarnya suatu bangsa ditentukan dari kuatnya tekad yang terpancar dari karakternya. Dan hari ini tekad masyarakat Kandara di sini terpancar dengan karakternya, bahwa harus menangkan paket sehati. Mama saudara-saudara. Halo teman-teman, selamat datang di channel Tanam Harapu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya guys. Oke, selamat menyaksikan. Inilah calon pemimpin Bupati Sumba Timur periode 2021-2026, Bapak Christopher Prank. Beranjaklah ke tengah wargamu dan berbicara, hayo Sadi. Oke, silakan. Selamat malam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve rahayu. Yang saya hormati Sekretaris PDIP Provinsi NTT, Bapak Yonatan Hani, adik saya, Ketua Tim Kerja, Pak Umbu, Ketua Tim Harian, anggota DPRD, adik saya Umbu Haris, Bapak Pendeta, adik saya Pak David Badu, Rambukonda Angin Praeng, anggota DPRD Provinsi NTT, mantan pacar saya yang selalu hadir di setiap waktu. Tuan rumah, keluarga besar almarhum Maga, dan rumpun keluarga terkait lainnya. Adik saya, koordinator milenial Beni Malahere, dan adik dan anak-anak saya kaum milenial. Bapak mama saudara-saudara sekalian yang hadir, tidak ada yang kebetulan di kolong langit ini, semua dalam rancangannya. Mengapa saya harus mengawalinya, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian? Karena saya menyadari dan percaya bahwa saya boleh sampai pada titik ini hanya karena anugerah dan kasih. Betapa tidak, seorang Chris Prank yang Bapak Mama kenal dari keluarga sederhana, terlahir dari rahim rakyat, dan hari ini boleh dicalonkan menjadi dan telah ditetapkan, dan tadi telah mengambil nomor undian, puji Tuhan, nomor 1. Itu juga bukan kebetulan, semua dalam rancangannya. Mengapa Bapak Mama saya katakan semua dalam rancangannya? Paket yang pertama dipastikan maju mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil bupati Sumba Timur adalah paket sehati.
ketika keluar SK dari Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai-partai lainnya mendukung, menyusul. Bukan hanya itu saja Bapak Mama, kami juga mendaftar nomor 1 juga ketika ke KPU. Ketika selesai mendaftar, pergi juga ke Kupang. Dari kurang lebih dari 9 kabupaten, 27 bakal calon bupati dan wakil bupati, kami juga selesai dinyatakan lolos. Bukan hanya itu saja, ketika kami juga pergi tadi, kami yang datang dahulu nomor 1, mengambil juga tadi untuk undian siapa sesungguhnya yang harus mengambil lebih dahulu nomor undian penarikan tersebut. Pak David Badu menarik nomor 1. Saya lagi mengambilnya dengan keyakinan sungguh, dan sempat ada yang jangan ragu kakak. Saya bilang saya terlalu percaya diri, saya bilang gitu. Kalau Bapak Ibu di Facebook tadi lihat saya bilang saya terlalu percaya diri. Kenapa kok itu ya tiang sebelum? Saya buka Bapak Mama, saya yakin satu lagi Bapak Mama saudara sekalian. Dan kalau hari ini 1 juga ya, hari pertama untuk kita datang bersyukur, karena besok kita akan bersyukur kedua di Melolo, di Kandara juga sini. Bukan kebetulan juga orang Kandara, ya toh. Setelah ada nomor urut masih ada di. Kenapa? Karena sesungguhnya ada tekad yang kuat dari keluarga besar di Kandara sini. Bung Karno menyatakan kecil dan besarnya suatu bangsa tidak dilihat dari banyaknya penduduknya, tidak dilihat dari besar atau luasnya wilayahnya. Tetapi Bung Karno juga menjawab sendiri dengan pertanyaannya, bahwa sesungguhnya kecil dan besarnya suatu bangsa ditentukan dari kuatnya tekad yang terpancar dari karakternya. Dan hari ini tekad masyarakat Kandara di sini terpancar dengan karakternya, bahwa harus menangkan paket sehati Mama saudara-saudara sekalian. Dan saya terus terang harus menyatakan bahwa Kandara ini, dalam keluarga Elo juga di sini, saya punya cerita. Itu Pak Guru, itu kepala sekolah di Pongalodu sana itu, ya, om kandung dari yang ketua tadi yang ngomong di depan sini, ya kita biasa memanggil dia Gaelo itu, ya Martinus, ya Martinus Elo. Ya inilah dia, berdiri aja, enggak apa-apa, Azan karena kamu punya rumah jadi kita datang, enggak apa-apa, ya. Ini kawan saya ini, kawan masa kecil, ya, kawan kita terlahir dari rahim orang miskin, sama-sama saya dengan dia dulu. Saya tahu orang tuanya di Koperasi Gembira dulu ini, sama Gigi namanya, ya, tahu saya. Kita hidup sederhana, pergi ke sekolah itu tanpa orang lain pakai sepatu. Seragam kami hanya 1. Kalau cuci tidak sempat kering, pakai lagi, kering nanti di badan, biasa aja kali, ya, ya. Tapi kalau hari ini, ya, saudaramu di sini bisa berdiri, dicalonkan menjadi bupati, saya pikir itu keajaiban dan hanyalah rahmat Tuhan pada kita. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, malam hari ini saya juga berterima kasih kepada 10 partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sedang berkuasa saat ini, yang sesungguhnya tidak kurang kadernya bisa memajukan sebenarnya. Ada sekelas Pak Yunus Takandewa, 3 periode menjadi anggota DPRD Provinsi, mantan wakil ketua DPRD sekelas Pak Yunus Takandewa. Ada Pak David, ada John David, ada Mapako di belakang sana, ya, orang yang ya adalah duitnya kalau kita mau duit orang, ya tak? Tapi kenapa bersepakat untuk Chris Pry? Partai Nasdem, saya juga berterima kasih, ada kadernya, adik saya, adik ipar saya ini, anaknya Om Pendeta.
Jonathan Hani juga bisa dicalonkan. Ada kader Demokrat, Pendeta Yosua. Ada kader Hanura, bisa juga para Fafiga sebenarnya sebagai ketua DPD. Ada kader PAN, ada kader PKPI, dan ada kader Gerindra. Tetapi mengapa semuanya bersepakat? Apa yang disampaikan oleh adik saya Jonathan Hani tadi itu benar, bahwa sesungguhnya kecintaan kita kepada Sumba Timur melebihi kecintaan kita pada partai dan diri kita sendiri. Dan kalau malam hari ini saya boleh diberi kesempatan, saya menjadi teringat pada pidato Bung Karno yang ia tulis 10 September 1966, bahwa dedikasi hidupku, dedication of life, bahwa sesungguhnya pengabdian air dan bangsaku, itulah yang menjadikan saya bahagia. Atau secara sederhana saya mau katakan bahwa pengabdian tertinggi seseorang atau pengabdian tertinggi seorang pemimpin sesungguhnya pada kemanusiaan. Sehingga dengannya kalau Tuhan perkenankan, saya dan David Badu terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Sumba Timur, kuasa itu harus mengabdi pada kemanusiaan. Bapak, apa itu kemanusiaan? Kemanusiaan sesungguhnya wajib masih membutuhkan sentuhan pemimpinnya. Kemiskinan di Sumba Timur masih 30,02% di Sumba Timur ini. Derajat pendidikan juga masih memprihatinkan. Kesehatan juga stunting. 100 kabupaten kota dari 514 kabupaten 100 ada di Sumba Timur, termasuk Sumba Timur di dalamnya. Dan dari 22 kabupaten kota, Sumba Timur itu rankingnya ada di 5 besar. Bagaimana tidak memprihatinkan? Itulah wajah kemanusiaan Sumba saat ini. Infrastruktur, akses terhadap air bersih, dan berbagai hal lainnya di bidang sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, doa dari kaum marginal, doa dari orang yang terpinggirkan, doa dari kaum marhain, itu adalah menjadi doa Bapa Mama, saudara-saudara sekalian. Sekiranya kami terpilih, mudah-mudahan kalau Tuhan perkenankan, kekuasaan itu harus mengabdi pada kemanusiaan itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya pikir saya tidak berbicara visi misi dan seterusnya, tetapi secara singkat saya mau katakan bahwa sehati itu adalah singkatan dari sejahtera harmoni. Sejahtera di bidang apa? Harus sejahtera di bidang ekonomi, sejahtera di bidang pendidikan, sejahtera di akses terhadap air bersih dan seterusnya. Harmoni, apa yang harmoni? Kita tahu bahwa Sumba Timur ini adalah mininya Indonesia, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, etnis, golongan. Kemampuan ekonomi kita yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang begitu plural, heterogen. Oleh karena itu dibutuhkan harmoni, dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengharmonikan. Ikatalah hamulingu hinggaha uriang, sesungguhnya itu menjadi bagian. Oleh karena itu Bapak Mama, tertib. Apa yang harus tertib? Harus tertib dalam pengelolaan pemerintahan ini. Kita tahu ya, dalam pengelolaan pemerintahan yang dikenal dengan konsep good governance. Good governance itu kepemerintahan yang baik. Ada 3 pilar di situ. Pilar yang pertama pemerintah, pilar yang kedua civil society, yang masyarakat sipil, dan pilar yang ketiga dunia usaha. 3 pilar ini harus kita libatkan. Tidak boleh ada dominan satu dengan yang lain. Oleh karena itu persoalan kemiskinan bukan hanya persoalannya Chris Prying dan David Wadu. Itu adalah persoalan dari pemerintah, persoalan dari masyarakat sipil. Konkretnya bagaimana, Chris? Kita ini orang tidak sekolah tinggi. Kau jangan omong yang bahasa-bahasa tinggi, ya. Konkretnya begini. Kalau ada misalnya sumbangan dari pihak ketiga dari dunia usaha, CSR itu, ya, itu harus transparan, harus bisa diakses oleh masyarakat, bahwa berapa sesungguhnya didapat dari perusahaan, dari bank, dari Pertamina, dari mana-mana untuk kebaikan masyarakat. Begitu.
LSM ya, yang menyatakan bahwa kemiskinan ini menjadi bagian yang juga krusial di Sumba Timur. Mari sudah, kalau ada sasaran yang akan kita keroyok bersama, saya masuknya dari mana, LSM masuk dari mana, dunia usaha masuk dari mana. Mari sudah kita sama-sama. Oleh karena itu Bapak Mama, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi pertanyaannya adalah bahwa adakah kita semua menyadari bahwa sesungguhnya ini pemerintah harus juga bersama dengan rakyat, harus bersama dengan dunia usaha. Itu juga menjadi pertanyaan, sehingga kita tidak apatis. Kita harus proaktif, dan saya meminta sungguh bahwa saudara-saudara saya atau kolega saya 7 partai yang ada seatnya dengan 17 kursi itu, jangan tinggalkan kami kalau Tuhan perkenankan. Artinya apa? Pemerintahan itu tidak ada yang selalu akan cenderung berbaik. Pikir bahwa pemerintahan dimanapun kalau tidak dikontrol, dia cenderung untuk bias. Dan Chris Prying dan David Malawadu, saya harus katakan juga, adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Oleh karena itu, kawallah kami para anggota DPRD, kawallah kami masyarakat sipil tadi, termasuk juga relawan dan kawan sehati, kawallah kami masyarakat Sumba Timur, sehingga dengannya apa yang kami sekarang memperjuangkan untuk perubahan, kami tidak berubah. Chris Prying yang ketika dicalonkan oleh KPU, kalau Tuhan berkenan, insya Allah jadi bupati dan wakil bupati, tidak berubah, tetap untuk rakyat Sumba Timur. Bapak Mama, saudara-saudara, saya mau sampaikan pada kita juga bahwa akhir-akhir ini, bahwa di media sosial ya, isu-isu berkembang. Saya mau katakan begini, kalau ada pilihan kita yang berbeda, hargailah pilihan itu, siapapun dia. Karena sesungguhnya orang dengan keyakinannya masing-masing. Tetapi yang saya mau katakan bahwa kita yang sudah ada di gerbong kemenangan, kita yang sudah ada dalam perahu kemenangan, biarlah kita berlayar. Jangan kita menunggu orang-orang untuk dan atas nama dirinya sendiri, kepentingannya, mau menahan perahu tersebut. Karena orang menyatakan begini, Chris Prying itu siapa? David Wadu itu siapa? Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Chris Prying? Saya bilang, kalau kau bilang apa yang saya bisa lakukan, adalah Kenapa saya bilang begitu? Adalah hari ini saya didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai penguasa hari ini. Saya juga didukung oleh Partai Nasdem, Gerindra, partai pemenang pemilu kedua di Republik Indonesia, Pak Hanura, PKPI. Ya, oleh karena itu, saya juga berharap dengan kehadiran Bapak Sekretaris PDIP, Pak Yon juga Nasdem, yang bisa menelpon setiap saat gubernur, kader terbaik Nasdem. Saya berharap tidak hanya memberikan kami SIM atau tidak hanya memberikan kami partai, tetapi biarlah juga menjadi bagian perjuangan membangun Indonesia dari Sumba Timur ini. Kenapa harus saya sampaikan demikian? Karena hal-hal yang saya sampaikan tadi, bahwa persoalan Sumba Timur ini persoalan krusial. Siapapun yang jadi bupati, ya, karena sekarang tinggal 2 paket, tidak mungkin selesai persoalan Sumba Timur kalau hanya berharap pada APBD tersebut. Nggak bisa. Yang Bapak Rian bilang itu, saya tidak mungkin berjanji bahwa pasti sudah Chris Prying dan David Wadu ini selesai yang mengandalkan 1,2 triliun. Tidak bisa, Bapak Mama. Terlalu pelik persoalan di Sumba Timur. Bagaimana caranya? Kita akan mengoptimalkan akses relasi perkawanan kita di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Buktinya apa? 10 anggota DPRD Provinsi NTT ini ada 10 orang. 6 orang itu dari Sumba Barat Daya, tidak ada. Sumba Tengah tidak ada. Sumba Timur 4 orang. 4 tersebut
kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pak Yunus Takandewa, kader PAN Rambukonda Anggung Praeng, kader Hanura Paref Hafika, kader Gerindra Stef Komerihi atau yang biasa kita sapa. Empat ini yang tersebar dalam komisi itu, salah satunya adalah Pak Yunus Takandewa, Ketua Komisi 5 yang membidangi kesehatan pendidikan. Ya, tadi beliau baru dari kantor sosial juga yang akan menyerahkan bansos berupa paket sembako. Kita berharap banyak masih ada panggilan nurani ya dari seorang Pak Yunus Takandewa, Ibu Rambukonda Anggung Praeng, Paref Hafika, Wakil Ketua di Komisi 4, dan Stef Komerihi. Belum lagi kita berbicara akses kita ya pada pemerintah dalam hal ini, Partai Nasdem. Pak Victor Bungtilu Laskodat menyatakan bahwa setiap saat bisa menelpon melalui kader terbaiknya Yonatan. Anggota DPR Pusat Pak Ansilema di Komisi 4, Ibu Yuli Laskodat di Komisi 4, Pak Herman Heri di Komisi 3. Bisa kita WA, bisa juga kita telepon. Apa yang kau ragu sayang? Ya toh? Oleh karena itu, saya juga tidak menjanjikan bahwa sudah pasti, tetapi dengan niat yang tulus, dengan tekad yang kuat, yang akan terpancar dari karakter kita berpemerintahan nanti, saya yakin dan percaya, mudah-mudahan ya, dengan kehadiran orang tua saya, dengan doa Bapak Bunang, dengan doa dari Pak Guru, mudah-mudahan anakmu ini bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang mengabdikan kekuasaannya pada Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Saya pikir ini dulu yang saya mau sampaikan, tetapi yakinlah bahwa Gegak Babita yang tadi penyambutannya mulai dari Pak Yeti sampai dengan di sini, saya mau katakan bahwa saya akan jawab dengan berpikir keras dan bekerja keras untuk masyarakat Sumba Timur yang kita cintai. Terima kasih. Salam wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salve, salam kebajikan, namo budaya, rahayu. Syadi Bapak